Jadi kalau semuanya ditambang, semuanya dieksploitasi, jangankan hewan gitu ya, manusia juga mau tinggal di mana nih gitu. Ya memang ini penyakit kita ya, soal target, aturan itu tidak untuk ditepati, tapi untuk direvisi. Oh gitu ya Mas? Kayaknya gitu. Tadinya 10 hari itu saya cut jadi 7 hari, nggak bisa makan juga di sana dengan segala macam kondisi, nggak bisa nelen gitu. Dan pas saya datang tuh kan, itu kan polusinya tinggi banget. Betul. Kan dari batu bara kan. Betul, Trans-Energy, dari tapi Trans- buat smelternya batu bara. pakai batu bara. Jadi saya pikir kayak hujan nih, ternyata itu bukan hujan, itu hujan lokal. Kalau berani ubah aja peraturannya gitu. Jadi sebenarnya yang diminta sama teman-teman Greenpeace dan masyarakat Raja Ampat adalah pemerintah patuh sama apa yang udah disusun. Gitu. Sobat Demokrasi, masih inget nggak riuhnya pembahasan netizen soal menolak tambang nikel di Raja Ampat atau sumber air yang tercemar di Pulau Obi? Nah, kali ini kita akan membahas terkait nikel nih. Bersama saya Kanzi, Research Affiliate dari Monash Data and Democracy Research Hub akan menjadi moderator untuk diskusi episode Mata Demokrasi kali ini. Di episode kali ini, kita sudah kedatangan Mbak Ika Idris, Associate Professor Public Policy and Management. Selamat sore Mbak Ika. Halo, selamat sore. Oke. Kita juga sudah kedatangan Mas Iqbal Damanik, selaku Climate and Energy Manager dari Greenpeace. Selamat sore Mas Iqbal. Sore, Mas. Dan kita juga sudah bersama Mas Roshid dari Managing Director of Paramadina Public Policy Institute. Selamat sore Mas Roshid. Sore Mas Kanji. Oke, kita mulai dari Mas Roshid dulu mungkin ya, karena kita bakal bahas nikel, geopolitik dan lain-lain. Tapi sebelum pembahasannya dalam nih Mas, mungkin sedikit tentang geopolitik dulu kali ya Mas. Boleh jelasin nggak tuh Mas, geopolitik tuh kurang lebih seperti apa sih Mas? Geopolitiknya nikel nih. Geopolitik. Ya, Mas Kanji, kalau terkait nikel, kita harus mulai dengan yang namanya agenda transisi energi ya. Transisi energi ini agenda global yang mulainya harus dibilang di Barat, di Eropa dan Amerika, di mana mereka punya aspirasi untuk bahwa energi untuk mendorong kemajuan ekonomi itu harus energi yang bersih, yang bisa diperbarui atau renewables terkenalnya. Nah, di era itu makanya apa-apa yang keluar asapnya itu yang hitam-hitam itu dianggap sebuah dosa. Nah, di Eropa kenapa muncul? Karena Eropa sudah menikmati era karbonnya. Era karbonnya ketika misalnya revolusi industri. Revolusi industri itu motornya apa sih? Fuelnya atau bahan bakarnya apa sih? Coal. Batu bara. Coal itu, mana sih dulu produsen coal yang terbesar di Eropa? Salah satunya adalah Inggris dan Jerman. Mereka itu peres itu coal, kurang nih. Peres coal di India dan di Indonesia. Waktu itu bukan India dan Indonesia, namanya British Raj dan Hindia Belanda. Keruklah itu. Oke, makanya di Indonesia dan India ada industri coal. Kalau nggak ada mereka, nggak muncul tuh industri coal. Yang akhirnya ketika kita sampai ke hari ini, kemajuan ekonomi yang sudah dinikmati oleh Barat gara-gara tadi itu, bahan bakar batu bara itu, kan harus dilanjutkan. Mereka tidak bisa berhenti. Nah, mereka tidak bisa melanjutkan dengan coal karena kalau coal di Eropa sudah nggak ada. Mau kembali ke coal kok kelihatannya kotor ya, gitu. Skema framework berpikirnya sudah berubah juga. Makanya, oke, kita sekarang harus renewable. Nah, kenapa renewables? Karena Eropa siap. Mereka teknologinya sudah siap, lebih murah, patennya sudah ada. Solar lah, tenaga matahari, terus panel surya, geothermal, terus yang wind itu, yang baling-baling itu, windmill, mereka sudah siap semuanya. Jadi mereka akhirnya, oke, kita transisi energi. Nah, namanya juga Barat ya, mereka itu kan seneng memproselytize, mendakwahkan doktrin mereka, mengekspor ide mereka. For a good reason loh, mereka punya niat bagus. Jadi saya nggak bilang mereka niat buruk, niat bagus, karena ini adalah masa depan dunia yang mereka lihat. Nyampe lah itu ke Asia, ke Afrika, gitu-gitu, yang akhirnya nyampe ke Indonesia dan Asia secara umum. Asia secara umum apa? Ya akhirnya China, Indonesia itu kena juga. Nah, masalahnya Indonesia tidak bisa catch up dengan itu.
Yang bisa catch up, ini long story short ya, yang bisa catch up itu adalah China. Dengan kemampuan SDM, adopsi teknologinya, perkembangan R&D-nya maju, transisi energi dia makan. Karena transisi energi bagi dia adalah sumber ekonomi. New jobs, new research, paten-paten baru. Nah, di dalam itu, agenda itu ada namanya EV, ada namanya electronic vehicle atau kendaraan listrik. Nah, kendaraan listrik apa bahan utamanya? Baterai. Nah, makanya China carilah itu sumber baterai seluruh dunia. Ketemulah Indonesia. Indonesia punya 2/3 nikel reserve dunia. Jadi bayangkan 60 lebih persen reserve itu terbesar di Indonesia. Karena itu agenda transisi energi nyambung ke EV. Jadilah nikel industri boom di Indonesia karena terutama support dari China ya. Investasi China kan datang itu kayak deras sekali ya, air terjun, tong. Dan cepet sekali gitu. Nah, cepet ini yang ujungnya akhirnya yang namanya credo investasi dan juga bisnis era kini yang namanya ESG dibabat gitu. Environment ya oke lah, yang penting jadi bisnis, sosial ya nanti dulu lah kalian gitu. Governance ya cincai lah gitu. Jadi aturan-aturan itu belum ada ya, dia bikin-bikin, sosial masyarakat yang ada di situ suruh minggir, environment ya udah yang penting ekonomi gitu. Artinya gini, nikel saya akan tutup bagian ini dengan nikel itu adalah berkah Indonesia. Itu kenyataan yang harus kita syukuri, harus dieksplorasi. Cuman ya eksplorasinya yang jadi catatan itu tadi. Saya tutup di situ dulu. Oke, menarik banget tadi ada satu poin yang saya bahas soal sebenarnya Indonesia belum siap, tapi udah kedatangan banyak sekali peminatnya. Kira-kira boleh diceritain nggak tuh Mas? Kesiapannya tuh maksudnya dalam hal apa? Oke, kesiapan itu banyak ya, karena ini urusannya porsi kue ekonomi yang cukup besar. Jadi bayangkan, nikel itu ini belum tereksplorasi. Nikel kita itu kan saya nggak tahu, tereksplorasi mungkin masih 20%, bahkan 15% mungkin. Jadi belum pada prime-nya gitu loh. Nah, itu sudah berkontribusi kepada 1-2% di GDP. Ingat, PDB itu kita cuma bilang 0,5 aja itu gede banget. Jadi kalau sampai dia ada 1 digit, itu berarti udah gede gitu. Nah, dengan uang yang sebesar itu, investasi yang sebesar itu butuh kerangka regulasi, kerangka penanganan lingkungan, kerangka penanganan informasi, kerangka narasinya, komunikasi dengan masyarakat, tentunya harus disiapkan. Ya kalau kan ini jadinya pilih yang mana, mau bikin kerangka dulu atau langsung gerasak gerusuk investasi aja dulu, sikat dulu. Ya ini pilihan yang sulit ya, saya harus bilang. Tapi tentu kita seharusnya lebih hati-hati karena dalam mengurusi investasi yang sebesar itu, kerangka regulasi yang ketat dan juga enforcement yang siap itu menjadi penting. Tapi ya itulah, kadang kebutuhan ekonomi mendesak, sebagian orang memandang ini harus dieksekusi. Ya hasilnya kita bisa lihat apa yang misalnya perdebatan yang terjadi sekarang. Tapi sebagai catatan, ingat nikel itu yang salah bukan nikelnya, tapi pengelolaannya yang bagi saya banyak catatannya. Oke, berarti sebenarnya ada sumber daya yang begitu besar dan masif, tapi orangnya belum siap. Kemudian stance-nya Indonesia di geopolitik seperti apa? Jadi kelihatannya negara lain? Harusnya ini menjadi daya tawar kita ya. Bayangkan industri nikel itu lucu ya. Lucunya gini, kita yang punya nikel nih, reserve terbesar, tapi kita nggak bisa nentuin harga misalnya. Sampai kita sibuk-sibuk harus, nggak boleh diekspor. Kan demand ekspor itu tinggi, terutama kan dari China. Oke, ini kita tidak bilang China jelek atau enggak ya. Ini kan masalah pasar saja. Ada permintaan tinggi industri baterai di China. Ya sudah, kita lihat pasar itu ada, udah kita ekspor. Nah, sayangnya kita tidak bisa punya daya tawar yang robust gitu, yang kuat dan bulat gitu loh. Untuk bahwa ini kan barang saya, kamu perlu kan? Ya sudah, kita negosiasi. Saya mau tahan, saya mau apa, itu urusan saya. Tapi kadang ya gitu, kitanya juga nggak tahu apa yang kita harus lakukan kan? Kitanya juga nggak tahu apa yang kita mau.
Sementara China dengan perkembangan SDM, kekuatan kualitas government-nya, pemerintahnya, ya bahasa kasarnya tuh they have outsmarted us. Mas Osit, saya mau nanya dong kalau boleh. Jadi sebenarnya kan yang mau masuk ke pasar ini ada banyak kan. Dari dulu udah ada, misalnya ada Kanada gitu ya, dan ada banyak sebenarnya negara-negara yang sudah punya pertambangan di Indonesia. Tapi kenapa sih akhirnya Indonesia ini menyerahkan hampir semua gitu ya, atau sebagian besar nikel ini ke China? Why? Ini ada aspek antropologis ya menurut saya. Antropologi. Karena public policy dari geopolitik antropologis. Karena di public policy itu campur-campur. Karena behavior manusia akhirnya harus kita perhatikan. Jadi ada cultural affinity ya, kedekatan kultur antara kita dengan partner kita pastinya gitu. Dengan Barat itu strict sekali ketika melakukan investasi. Dia harus misalnya dapat assurance garansi yang jelas. Misalnya financingnya, terus nanti pemerintah kan misalnya gini, kalau deal dengan Jepang atau Kanada atau negara yang sudah established, dia pasti oke, nanti please garansi harga hedging ini, hedging harga harus ditahan segini sampai tahun ini. Di tengah tahun itu ada pemilu kayak gitu kan, orang kita juga mikir wah susah sekali ya gitu. Datanglah partner kita orang Tiongkok. Sekali lagi ini tidak terkait dengan apa performa Tiongkok, tapi China sebagai sebuah komunitas punya kultur yang mirip dengan kita. Oke lah, relax lah kita. Oke. Yang itu membuat deal itu lebih mudah. Oke, dia misalnya tidak minta udah lah, yang penting jadi dulu. Ya, benar. ESG nanti dulu, ya kan itu gitu. Apakah itu benar atau tidak? Saya tidak mau menjudge itu. Tapi saya pernah juga ketemu dengan salah satu petinggi di Kementerian Luar Negeri gitu ya. Terus diskusinya diskusi nikel nih Mas sebenarnya gitu ya. Terus kenapa dengan China? Dia bilang, Mbak, soalnya kita pernah dengan negara lain gitu ya. Ini kita sebagai diplomat kalau negara lain kadang-kadang mereka merasa lebih di atas kita, main cut aja nih katanya. Padahal kita yang kerja di lapangan gitu kan, merasa caranya superior jadi main cut. Nah, sedangkan China ini dia tuh tahu misalnya harus misalnya kita sesama jangan melampaui, terus respectful gitu. Jadi sebenarnya ada faktor itunya juga yang kenapa kita mau lebih dekat ke sana gitu. Cuma maksud saya mungkin iya sebagai pendekatan bisnis gitu ya, tapi apakah sepenuhnya itu yang menentukan sehingga sebagian besar kita kasihnya ke China atau gimana? Terakhir mungkin saya sebelum ke yang lain ya, saya pikir ini karena kan ini eranya karena kita dengerin Mas Rosid. Kita tahu boomnya industri nikel ini kan kalau di track ya, itu kan eranya Pak Presiden Jokowi, di mana Kemenko Marvesnya itu Pak Luhut. Dan kita tahu kedekatan Pak Luhut waktu itu, ini sebagai figur ya, sebagai posisi ya, bukan sebagai figur individu. Itu kan dekat dengan China. Dan kalau kita misalnya ada dua orang nih, satu ribet, gitu. Aturannya, paperworknya harus jelas. Ya, harus AMDAL. Scope of worknya tuh detail, deliverable ini. Nah, coba bayangkan kita ketemu dengan negosiator kita yang apa sih deliverable, gitu kan? Apa sih scope of work? Nggak tahu. Udah deh, deal aja yang penting. Yang mana yang deal cepat? That's what we do. Dan seperti tadi Bu Ika disampaikan, saya sangat merasakan misalnya ketika saya sebelumnya tinggal di Inggris, kita ketemu orang European memang jaji sekali gitu. Suka menghakimi, terus kasih tahu kita tiba-tiba ngobrol kan, wah Indonesia ini kerusakan lingkungan gitu lah. Baru ketemu gitu kan, nama diskusi dengan lingkungan sih gitu, ngobrol yang kopi kayak gitu. Itu ini aspek antropologi gitu. Tapi ya jangan gitu dong gitu. Ya saya juga jengkel sama pemerintah saya, tapi kamu jangan ikutan jengkel, kamu urusan kamu gitu loh, ini urusan saya. Nasionalismenya kesentil. Iya kan Mas Pak. Kadang di situnya tuh kadang kritiknya tuh enggak pas gitu loh Mas. Kan kritik kita tuh kritik yang jengkelnya beda kompartemen dengan kritik orang Barat. Yang bagi saya pikir itu merefleksikan ya sudah yang Tiongkok mereka lebih skemanya lebih mudah, misalnya financingnya lebih mudah. Ingat misalnya kasus Wush.
Aduh, geser kubus nggak apa-apa ya. Iya. Misalnya financingnya gampang sekali, walaupun memang ada bunga yang tinggi. Betul, betul. Kita kan cepat daripada yang barat. Oke, detail sekali. Ya, bapak-bapak yang pernah penting lah. cepet dulu ya. Ya pernah dapat project dari misalnya donor yang barat kan. Waduh, paperworknya Pak 20-30 halaman gitu kan. Suruh baca semua. Tapi kan ya sebenarnya kalau kita ingin maju ya tentu itu yang harus dilakukan. Cuman ya ada figur-figur yang ketika mereka Dan ada kebutuhan politik juga Yes. kayak situ ya. Dan ini harus dieksekusi gitu loh, Bu. Itu. Oke. di situ dulu. Aduh, ke saya terus nanti. Luar biasa. Menarik banget tadi ketika Mas Rosid banyak bahas soal praktek di lapangan ya. Mas Iqbal ketawa banyak nih. Mungkin boleh diceritain nggak nih Mas Iqbal gatal membantah. Temuannya nih soal yang di lapangan tuh seperti apa terkait nikel ini. Sebelum jauh, tapi aku mau nanggapin yang baik tadi kenapa Cina gitu ya. Kalau kita tarik jauh gitu ya, soal larangan ekspor ban nikel itu tuh dari 2009 ya. Undang-Undang 4 tahun 2009 itu zaman masa Pak SBY kan ya. Pak SBY itu sebenarnya waktu itu udah ada di dalam undang-undang itu untuk bilang kayaknya kita ekspor ban deh waktu itu. Jadi booming nikel iya memang di zaman Jokowi, tapi kita tuh nikel itu bagi Indonesia tuh sebenarnya industri yang udah tahun 50-an juga sebenarnya. Bahkan kayak campaign Raja Ampat tuh kita baru tahu sekarang gitu ya. Australia tuh udah nambang di PT GAC tuh dari tahun 50-an. Baru tahu nggak ya? Bahkan udah ada film tentang PT GAC tuh tahun 90-an tuh ada 96 kalau nggak salah. Udah ada film investigasi soal PT GAC. PT GAC ya. Jadi memang boomingnya 2024 ya. Nah, tapi kalau kita lihat dan kenapa Cina tadi ya, ini menarik juga nih. Sebelum kita masuk lebih dalam jauh gitu ya. Kalau aku sih nilai mungkin karena uangnya memang ada di Cina aja di 2014 ke atas ya. GDP mereka naik, mereka punya uang yang berlimpah gitu ya. Lalu kemudian mereka masuk nggak cuman ke, kalau ingat dulu yang baik ada Belt Road Initiative dulu. Ya benar. Masa infrastruktur Cina besar-besaran. benar. Sampai mereka Afrika tuh sekarang udah kayak dibilang hampir berapa persen gitu ya infrastrukturnya udah owned by China kan. Bahkan dulu tuh ada istilah China Loan Trap gitu kan. Dulu Ethiopia ngalamin, beberapa negara-negara Kenya ngalamin. Dan dulu sempat kita bilang Indonesia kayaknya masuk deh gitu. Tapi ternyata kita nggak seberapa penting juga kan bagi Cina di BRI kan. Tapi bagi nikel, bagi energi mungkin critical mineral dan energi Indonesia penting bagi Cina. Nah kalau kita lihat waktu itu sebenarnya kalau lebih masuk lebih jauh Australia terus Amerika juga Vale udah ada kan ya. Vale bahkan udah ada di Sulawesi tuh. Jauh sebelum investasi Cina memang booming. Kalau kita lihat misalnya FDI-nya Indonesia, foreign direct investment-nya itu Cina itu naik di 2015 menyusul Singapura di nomor 1. Tadinya kan Singapura ya. Taiwan kalau digabung sebenarnya itu Cina mungkin ya. Tapi kan habis itu ada Amerika di posisi ketiga, posisi kedua, Cina nyalip gitu ya. Jadi kalau kita lihat memang ini beriringan sama bangkitnya ekonomi Cina gitu ya. Termasuk waktu itu ada teknologi di nikel. Jadi nikel Indonesia ini sebenarnya bukan nikel yang untuk energi transisi tadi. Karena apa? Karena untuk baterai kan. Tapi yang digaungkan di kita itu di peraturan adalah soal energi transisi. Tapi kalau kita lihat kategori atau tipe dari jenis ore nikel kita itu sebagian besar itu adalah untuk stainless steel, untuk baja. Bahkan kalau kita ikut persentase ya, kalau nggak salah itu hampir 90% lebih itu untuk baja sebenarnya. Untuk Indonesia. Jadi sekitar 4% yang untuk baterai. Nah, waktu itu ada namanya satu teknologi HPL itu ya, high pressure itu. Tapi dia oke secara teknologi, tapi more environmental damage, lebih besar kepada lingkungan gitu ya. Sedangkan waktu itu kayak ngomongin IS gitu dia, Vale waktu itu kalau nggak salah kayak let and see gitu ya. Karena jadi dia nanti ada ore nikel itu di pressure pakai tekanan panas yang tinggi, lalu kemudian pakai panas yang tinggi, sehingga dia butuh batu bara termal juga kan. Makanya batu baranya besar di nikel, lalu kemudian jadilah satu jenis yang dia bisa untuk baterai.
Nah, waktu itu Vale atau selain China nggak mau ambil kan. Tapi Cina bilang, oh ini oke kok, kita oke gitu. Nah, makanya sehingga mereka masuk. Ada kok pernyataan Pak, tapi nggak tahu ya ini bisa disampaikan. Kita sampaikan aja lah ya, orang ada kok ya. Ada statementnya. Jadi, ada statementnya waktu itu, ada satu pameran investasi. Kalau nggak salah Pak Bahlil waktu itu masih Menko bukan Menko, Menteri Investasi ya. Beliau waktu itu kepala BKPM kan. Terus ada satu stand dari EU gitu kan. EU ini dikit investnya banyak maunya gitu kan. Iya. Cina banyak investnya eksekusi aja dulu gitu kan. Jadi sehingga yang memang mungkin yang menyebabkan ya investasi Cina di nikel memang gede-gedean. Nah, proses investasi Cina yang gede-gedean ini terus less safeguard bagi lingkungan sehingga seakan-akan kita main hajar aja nih, mau di mana ada nikel dieksekusi, gitu kan. Nah sehingga kalau kita lihat di wilayah eksekusi dari 2000, kalau datanya Greenpeace ya 2016, ke booming nikel tuh 2014 kan ya. Di 2016 tuh udah mulai naik, udah mulai turun dikit terus dia naik lagi. 2016 sampai 2023 deforestasi di dalam konsesi nikel tuh sampai 600% meningkatnya. Itu ngelihat bahwa kalau dia datar itu ya dari 2016 ke bawah, itu kan nunjukin kalau produksinya so-so aja kan, ya as it is gitu. Tapi begitu booming nikelnya naik, investasinya naik, termasuk pembangunan smelter ya. Smelter itu kan 2014-an mulai naik, sehingga mereka butuh bahan baku ore nikel yang lebih banyak kan, sehingga ya deforestasinya juga naik. Kalau kita lihat, nikel kita tuh punya karakteristik beda sebenarnya dia sama coal. Bukan berarti tata kelola coal kita lebih baik ya, tata kelola coal kita juga buruk secara lingkungan. Tapi kalau kita lihat nikel atau urat nikel ya bahasanya, atau urat critical mineral kita itu kan cuman ada di Sulawesi gitu ya. Yang di atasnya itu kan Philippines ya tadi kan. Philippines, lalu kemudian Sulawesi juga ke Sulawesi Utara dikit, masuk Sulawesi Tengah, makanya Sulawesi Selatan nggak ada, cuma dikit kan. Sulawesi Tengah, terus Sulawesi Tenggara. Terus dia naik ke timur terus kan, Maluku Utara. Makanya Maluku Selatan nggak ada kan. Maluku Utara, terus dia sampai ke pulau, ada Obi kan tadi yang disebut, ada Obi. Terus Gak. Gak itu kan paling ujung sebenarnya dia udah masuk Raja Ampat. Lalu kemudian turun ke bawah sampai ke Australia. Itu kayak urat nikel kan. Maka kemudian wilayah-wilayah inilah yang kemudian besar nikelnya. Nah, bukan sayang ya. Berkah tadi itu ya Mas. Berkah tadi itu bertumpang tindih sama berkah lain. Karena berkahnya yang lain itu adalah pulau-pulau kecil. Pulau-pulau kecil kayak pulau-pulau di Raja Ampat, Pulau Obi gitu ya. Walaupun katanya Obi bukan pulau kecil ya, tapi lebih kecil daripada Sulawesi atau lebih kecil daripada Maluku yang kecil itu gitu ya. Pulau Obi, lalu kemudian di beberapa kepulauan-kepulauan lain, sehingga ketika dia ditambang, environmental damage-nya jauh lebih besar, gitu, dan sangat sulit untuk dipulihkan kembali, gitu. Sehingga makanya tadi Greenpeace baru mengeluarkan laporan sebenarnya, ada namanya restricted area. Seharusnya kita berpikir bahwa mana area yang boleh ditambang, quote on quote, mana area yang sebenarnya tidak boleh ditambang. Beberapa kriteria yang dipakai itu salah satunya kriteria IUCN sebenarnya. Nggak cuman gara-gara dia ada hutan besar atau hutan lebat atau enggak, tapi apakah ada nilai konservasi yang tinggi di wilayah situ, misalnya kayak wilayah Wallacea. Sayangnya wilayah berkah nikel tadi itu ada di wilayah Wallacea. Wilayah yang spesifikasi Wallacea ya, burungnya tuh langka dan itu beda dengan Indonesia Timur, beda dengan Indonesia Barat gitu, dan cuma ada di Wallacea gitu, sehingga sangat spesialnya tempat ini gitu. Jadi ketika dia ditambang, maka environmental damage-nya makin besar. Masyarakat yang bergantung pada lokasi-lokasi seperti penangkap ikan, nelayan dan sebagainya, ya mereka kehancuran, dan kehancurannya itu jauh lebih besar. Sama misalnya kayak Samarinda, kita sebutlah kota Samarinda ya, walaupun dia dikelilingin sama batu bara, tapi kota itu masih ada sampai sekarang, gitu. Karena kan dia di daratan besar, di daratan Kalimantan kan. Bayangkan kalau kayak PT GAK di Pulau GAK, luas konsesinya jauh lebih besar daripada jual luas pulaunya. Ya kan? Jadi kalau semuanya ditambang, semuanya dieksploitasi, mau jangankan hewan gitu ya, manusia juga mau tinggal di mana nih gitu. Jadi situasi-situasi ini yang sebenarnya
perlu kita pikirkan. Mana area-area yang memang dia restricted area ya, yang tadi conservation value-nya tinggi, carbon stock-nya tinggi, lalu kemudian dia kawasan ekosistem esensial gitu ya. Kawasan ekosistem esensial ini maksudnya gini, kita kan selalu berpikir bahwa savana itu nggak ada apa-apanya kan, kayak ilalang gitu kan. Padahal ilalang itu juga punya esensi sendiri, kayak kupang misalnya. Kita lihat kayak gersang gitu. Padahal mereka tuh punya esensi sendiri lah gitu. Jadi seakan-akan kita tuh selalu ngelihat dari sisi penerimaan gitu ya, bahwa ini kita bisa exploit, GDP kita bisa naik gitu. Tapi kalau nggak ada yang membantah misalnya bahwa GDP naik tuh di Indonesia dari boomingnya nikel, nggak ada yang membantah misalnya penerimaan negara naik gitu. Tapi kalau kita lihat ke tingkat desa gitu ya, ada desa yang nelayannya itu cuma tinggal 2, kayak di Kawasi di Pulau Obi gitu ya, yang tadinya satu desa nelayan semua, sekarang nelayannya tinggal 2 gitu. Karena apa? Karena yang punya pembiayaan yang cukup dengan kapal yang cukup untuk jelajah jauh, lebih jauh, yang memungkinkan gitu. Lalu kemudian kalau mereka yang lainnya kerja di perusahaan tambang, yang lainnya akhirnya kerja di perusahaan tambang atau nggak kerja sama sekali, atau pergi gitu. Jadi di satu sisi daya ungkit ekonominya juga nggak ada, atau bahkan kecil kalau dilihat lebih detail gitu. Artinya kalau beberapa riset kawan-kawan itu melihat bahwa capital outflow-nya malah lebih tinggi sebenarnya. Jadi memang berproduksinya di wilayah Indonesia Timur gitu ya, tapi modalnya habisnya untuk Jakarta. Dan dan kita balik ke soal kenapa baterainya booming gara-gara energi transisi kan. Bayangkan, energi transisi ini kan adalah upaya untuk umat manusia, pemimpin-pemimpin dunia ini mengatasi krisis iklim. Iya kan? Di satu sisi mereka mengatasi krisis iklim ini dengan membumingkan nikel untuk energi transisi baterai gitu. Tapi kita mengorbankan banyak orang, jutaan orang bahkan di wilayah timur Indonesia untuk kehendak transisi tadi gitu. Padahal jadi transisi krisis nih. Transisi krisis. Jadi memindahkan krisis. Jadi kita memindahkan krisis, bukan menghentikan krisis. Secara agregat mungkin emisi akan lebih turun gitu. Tapi kalau kita lompat, makanya kemudian di salah satu riset Greenpeace tadi kritiknya adalah kalau kita lompat langsung ke electric vehicle, maka yang terjadi adalah kita akan ambil terus nih nikel kita. Tapi coba kalau seandainya nikel yang kita punya itu diversifikasi energi, nggak cuma bergantung pada nikel. Kita punya LFP sebenarnya, ada ion juga kan yang bisa digunakan gitu. Tapi memang secara teknologi ini juga bukan teknologi baru. Indonesia bahkan di energi transisi kalah sama Pakistan yang sering kita ledekin ya, negeri perdagangan dan sebagainya. Bahkan installment solar PV mereka, solar rooftop mereka jauh lebih besar daripada yang diinstal Indonesia. Bahkan beberapa penduduk yang install solar rooftop bisa dibilang biaya listriknya per kWh jadi 0 tuh. Nah di kita tuh udah tidak mandiri biaya listrik mahal. Jadi harusnya kalau kita mau bertransisi energi bukan ke electric vehicle-nya doang gitu atau ANSI, tapi bagaimana kita membangun ekosistem public transport yang baik juga, sama bahwa nikel-nikel yang kita punya ini memang untuk esensi transisi energi gitu. Oke, berarti ada Sorry ya kepanjangan. Seru banget tadi, ada banyak banget yang poin yang kita pengen bahas. Tapi mungkin yang aku mau follow up adalah dengan adanya semua yang ditinggalkan gitu ya ketika adanya ekstraksi nikel itu, berarti apa yang terjadi dari itu kalau gitu Mas? Yang kita tuh meninggalkan saudara-saudara kita di sana itu dengan hidup dengan lumpur. Mbak Ika udah pernah kesana? Udah pernah. Gimana Mbak? Aduh, aku Gimana tuh Mbak? Ya. saya bahkan harus mempersingkat trip saya ya, karena saya nggak. Tadinya saya pikir kan saya udah banyak nih baca-baca buku, nonton film dokumenter gitu kan, nonton film-film video-video Greenpeace dan macam-macam. Saya pikir saya siap gitu ya datang ke sana gitu. Tapi ketika saya datang, it's a totally different world ya. It's like hell. Itu bahkan bukan ke GAK atau ke Maluku Utara, itu baru ke Morowali, Bangodopi yang sebenarnya. Tapi itu pun tadinya 10 hari itu saya cut jadi 7 hari, nggak bisa makan juga di sana dengan segala macam kondisi, nggak bisa nelen gitu. Dan pas saya datang tuh kan
itu kan polusinya tinggi banget kan Betul. dari batu bara kan. Betul, Trans Canada dari tapi Trans- buat smelternya batu bara. pakai batu bara. Nah, jadi saya pikir kayak hujan nih, ternyata itu bukan hujan, itu Bukan. hujan lokal. Jadi itu emang sangat polluted, dan itu satu kabupaten kayak gitu. Jalanan bolong-bolong, sampah di mana-mana, and then like labor itu bener-bener di depan mata kita gitu. Dan pas mau makan pun saya ngelihat tercemar kayak gitu kan, kayak ini dimakan gaya gitu. Akhirnya kayak makan mie instan aja deh gitu ya. Jadi bener-bener saya merasa setelah dari situ ya, kayaknya ini akan harus jadi PR kita bersama. Gimana kita yang tinggal di Jawa, tinggal di Jakarta itu harus mendekatkan isu ini kepada mendekatkan isu di Sulawesi, di Maluku Utara itu kepada orang-orang di Jawa, apalagi kita yang berpendidikan ya, yang tinggal di urban, karena gimana pun kita menikmati hasil dari situ kan. Nah, Dan ini, Mbak. ya, dan secara ini oke lah dia secara geografis jauh, tapi kita harus membuat gimana secara psikologis ini tetap dekat dari kita gitu. Dan pas melihat nih gini, wah ini karena di beberapa daerah kan, misalnya kayak di Poso kan dulu ada pergerakan-pergerakan separatisme gitu ya. Betul. Aku ini, wah ini orang udah tinggal diajakin ikut gerakan-gerakan separatisme aja ngikut kayaknya dengan kondisi Mereka kayak yang gini gitu. Jadi it's true. Kalau kita Saya lihat nggak kepikir kok Mas Iqbal betah ya kemana-mana dengan pemulihan mental health. wah lama. Bahkan kalau kita ada riset teman-teman Sulawesi Selatan ya, mereka sama teman-teman Wasdok waktu itu kadar logam berat di dalam ikan di wilayah tangkapan itu tuh tinggi di atas batas normal. Ada sianida, bahkan ada mangan, ada merkuri, ada kandungan nikel yang harusnya tuh nggak ada. Karena dia keluar kan dari yang tadinya ditambang pecah, Benar. terus jadi sedimen kan, sedimennya ya ke laut gitu. Jadi ya begitu sih suasana di sana. Saya itu gimana sehatnya? Gimana pemulihan mental health dong kan dari sini. Iya, itu sebenarnya aku sampai ini kan Mbak, Januari sampai kemari itu sampai detox, detox media sosial dan sebagainya. Oh, oke. Cukup bangun jarak lah ya sama bahkan di GP aku sampai di rolling kan. Oh. Kita rolling, quote-unquote rolling divisi gitu ya, biar interaksinya juga berkurang gitu. Jadi ya penting untuk kita bawa gitu ya sebenarnya. Jadi kayak beberapa narasi yang muncul ya Mbak ya, di Instagram atau di mana soal nikel ini, apalagi yang bilang kan narasi antek asing lagi rame banget nih. Contoh pesta babi ya kan ini lagi rame lagi kan. Waktu itu ada nikel dan sebagainya. Ada banyak kan sekarang, saya nggak tahu ya, influencer, buzzer atau apa, atau bahkan ulama. Ulama langsung kelihatan banget ya agamanya apa. Pemuka agama. Pemuka agama. Dikasih ini izin mengelola pertambangan. Ini kan banyak yang sekarang misalnya Sih tahan. Sebagai perwakilan tahan. melakukan pembelaan ya. Tapi kalau seandainya kita dekat atau mendekatkan diri dengan saudara-saudara kita di wilayah timur, mungkin kita nggak akan statement sekeras itu sih. Untuk melihat betapa menyedihkannya hidup di wilayah lingkar tambang, di wilayah lingkar sawit, hutan tanaman industri gitu ya. Hidup nggak secure karena mungkin apakah tanahku masih aman atau enggak dan lain sebagainya. Jadi itu dialamin, dan narasi-narasi ini kan jadi counter ya. Sebenarnya nggak masalah sih gitu. Tapi untuk menyebut bahwa kadang terdetaknya di situ ya, untuk menyebut bahwa mereka-mereka ini antek-antek asing gitu ya, kayak mama-mama Papua, lalu kemudian yang bersuara di Papua, bersuara di Kabaena, di Obi dan sebagainya. Padahal mereka sedang memperjuangkan hak mereka untuk dapat ruang hidup yang layak, yang itu dijamin sama Undang-Undang Dasar. Kita boleh nanya nggak? Boleh dong. Gimana Karena kita sebagai orang public policy, kita tuh ada satu doktrin dalam melihat masalah itu, Mas Iqbal, adalah root causing ya. Kan ini isu tadi besar sekali nih kan dari pandangan Mas Iqbal. Kita tahu bahwa di public policy root cause itu bisa jadi 1 juta, bisa jadi 2 juta. Akar masalah itu bisa jadi banyak sekali. Nah, tapi kalau Mas Iqbal boleh milih Mas, boleh, maksudnya ini saya mau advocate paling utama, saya taruh top priority itu ini nih. Apa Mas kira-kira Mas? Untuk yang di advocate ya, Ya.
kan kita banyak divisi ya. Ya. Teman-teman yang di climate litigation ya mereka akan masuk via litigasi ya. Mas Iqbal nih, Mas Iqbal. Mas Iqbal, as a Ya. person. As a person person. gitu loh. Apa yang mau kita nih, ini kalau akar masalahnya kita potong dulu nih. Ini yang mau saya potong nih gitu. Aku percaya sama safeguard peraturan Oke, perundang-undangan. Kalau ini kan kenapa kemudian bisa ya karena peraturan undang-undangannya nggak kuat kan gitu. Ya kan jadi wapres aja bisa ngubah undang-undang kan. Kok jadi kesana ya, Om? Nah, Jadi kalau sebenarnya kan safeguardnya kan udah jelas ya. Safeguard AMDAL kan jelas. Ini ya kayak aku mention satu pulau lah ya, Pulau Gak tadi. Ada nggak yang berani bilang bahwa tambang di sana itu nggak menyalahi aturan? Nggak pernah kan kita dengar. Tambang di sana itu benar-benar menyalahi peraturan menteri bahkan, menteri KKP, spesifik bahkan. Jadi close list bahkan. Sampai sekarang aturannya nggak diundang, nggak diubah juga kan. Kalau berani ubah aja peraturannya. Gitu. Jadi sebenarnya yang diminta sama teman-teman Greenpeace dan masyarakat Raja Ampat adalah pemerintah patuh sama apa yang udah disusun gitu. Jadi sebenarnya saya mau percaya Mas sama peraturan perundang-undangan. Nah. Tapi situasinya kan kayak gini ya gitu ya. Mereka melabrak sendiri peraturan perundang-undangan yang udah dibuat sama pemerintah sendiri. Kalau mau saya tantang nih, ada nggak anggota DPR atau pejabat yang bilang PT GAK nggak menyalahi aturan di Pulau Gak? Nah, aku tambahin dikit ya. Ini kita bahas 2 minggu lalu ya Mas ya di kelas gitu. Nah, jadi di kelas public policy jangan lupa ya kalau tertarik kuliah di Monash ya, betul. Ya, University promosinya. jurusan public policy ya. Nanti ada infonya di bawah. Nah, jadi memang saya ngajar implementasi dan layanan publik sebenarnya, dan salah satu topik di minggu itu adalah membahas tentang compliance. Jadi ketika ada aturan, sebenarnya kan gimana caranya biar orang comply. Nah, yang comply ini kan sebenarnya bukan cuma target audience, tapi juga civil servant yang memberikan layanan itu. Nah, terus salah satu tugasnya memang saya minta teman-teman itu untuk baca, ada bagus sekali ya kumpulan investigative report punya AJI, Aliansi Jurnalis Independen. Itu tentang nikel dan program strategis nasional di Betul, Sulawesi. Sulawesi. Nah, nanti silahkan lihat juga download bukunya di sini. Saya promosiin. Tapi itu bagus banget karena dia biasanya kan laporan itu terpisah-pisah di website-website. Nah, sama dia dikumpulin jadi satu. Jadi ketika membaca kita tuh sangat komprehensif gitu. Nah, gimana kan sih kesimpulannya ini masih selesai saya tanya. saya tanya saya tes baca nggak ini? Moderatornya ditanya nih. Moderatornya. Jadi isunya memang adalah isu compliance. Jadi regulasi udah ada. Di atas kertas itu ada, misalnya betul. ada nggak laporan AMDAL-nya ada gitu betul, kan, ada nggak ininya ada gitu. Tapi memang ya itu asal ada aja, bukan benar-benar comply kepada aturan. Kualitasnya ya. Benar, apalagi kan sih yang mau ditambahin. Nggak nyambung apa yang diminta tuh, misalnya perusahaan harus menjaga lingkungan tapi malah ngasih workshop penjahit ke ibu-ibu sekitarnya. Betul. Maksudnya nggak ada kesinambungannya, iya, Betul. cuman ada aja, betul kata Mbak Ika tadi. Comply Nah, aja. terus juga memang isu compliance-nya adalah ini paling rumit nih menurut saya, dikuncinya di sini karena statusnya misalnya beberapa proyek itu statusnya PSN, Betul. Program Strategis Nasional, ya. which is Dia bisa- sebenarnya ketika masyarakat mau komplain kan mereka nggak pernah dilibatkan dari awal, bukan partisipatif kan, bentuknya adalah sosialisasi, kayak kita mau buka tambang sini ya, gitu kan, bentuknya. Terus mau komplain, komplainnya karena itu PSN, statusnya harus ke pusat. Dan mereka gimana ngaksesnya di daerah, di provinsi aja belum tentu dia bisa ngakses gitu kan, apalagi pusat. Jadi menurut saya ini memang banyak kalau rootnya ya balik lagi ke compliance, udah ada aturan, bagus banget gitu, tapi emang nggak comply. Tapi yang kedua adalah status PSN itu akhirnya menyulitkan untuk komplain ya. Secara aturan status PSN itu dia punya impunitas yang banyak. Bahkan dia bisa ngambil lahan, terus nanti diselesaikannya nanti gitu ya. Jadi kayak kasus Rempang misalnya, Rempang gitu, yang di Kepri kan, itu kan juga tambang kan. Mereka ya udah karena ini PSN, masyarakatnya digusur aja dulu, diganti dengan Eco Village misalnya. Sama kayak yang di Obi, mereka ya udah digusur aja dulu masyarakatnya, kemudian diganti dengan Eco Village gitu. Padahal masyarakat sebagai yang punya tempat di situ tuh punya hak. Mereka sebenarnya mau apa di wilayahnya, bukan ditentukan sama
Jakarta gitu. Iya, benar-benar. Udah puas Mas Ocit? Saya nambahin dikit boleh? Boleh. Ada 2 hal. 3 hal deh, 3 hal. Memang yang pertama soal ini ya, ini kalau teori tadi Bu Ika, Mbak Iqbal dan Kaji, ada namanya the primacy of institution. Jadi kelembagaan tapi dalam konteks rule of the game ya itu loh. Kalau Ibu tadi bilang compliant, mungkin kalau dalam konteks yang lain adalah kekuatan kelembagaan itu. Bagaimana rule of the game itu dijaga. Jangan tadi misalnya ada aturan tidak boleh menjadi TNI tidak boleh menjadi menteri tertentu gitu. nyerempet. Itu diganti ya wapres gitu kan. Itu jadi rule of the game-nya kan nggak firm. Jadi ganti rule of the game-nya. Ya itu tidak prime jadi rule of the game-nya. Di mana aturan the primacy of institution itu adalah kalau institusinya robust, bulat, kuat, ya itulah kita kepastian gitu loh. Nah, terus yang kedua ya memang ini penyakit kita ya, soal target, aturan itu tidak untuk ditepati tapi untuk direvisi. Oh gitu ya Mas? Kayaknya gitu. Dan terakhir kan ini tadi Mas Iqbal mention soal ormas ya. Saya itu dari NU Mas. Ya nggak apa-apa. Jadi, memang saya harus bilang di sisi ormas pun gini, di dalamnya sendiri pun banyak perdebatan. Jadi apa yang terjadi di publik misalnya diwakili oleh figur tertentu gitu, misalnya siapa waktu itu Pak Gus Ulil gitu. Ya Gus Ulil ya, sampai keluar Mas Iqbal. Wahabi lingkungan gitu. Kita pun di belakang banyak yang dalam tanda kutip tidak setuju atau bahkan kecewa ya. Karena gini, yang kita harapkan tuh gini loh, NU atau juga Indonesia kan umat atau jamaah atau jamaahnya itu kan diverse. Nah sayangnya ya itu tadi kita punya tim kepemimpinan yang sejauh ini belum bisa benar-benar merefleksikan aspirasi atau juga ekspertis dari umat jamaah rakyat ini. Bayangkan berapa profesor disekolahkan keluar belajar transisi energi, ya kan, belajar renewable. Pulang-pulang kita disuguhi seperti ini sebenarnya jengkel juga, tapi ya sudah kita kembali ke realitas. Apa yang kita, tapi saya selalu bilang ya sudah kalau ada kritik yang saya sampaikan ke diskusi sebelumnya di Paramadina dengan Prof. Ihsan dengan boleh mention kan? Boleh lah. Dengan Bu Siti Zuhro dan Pak Sudirman Said bahwa kalau ada kritik publik, misalnya kritik dari Greenpeace kan juga teman-teman orang Indonesia juga yang ngisi. Some of the brightest talent gitu di Indonesia. Ya inilah konsekuensi kita berhasil menciptakan talenta-talenta terbaik. Kalau ada kritik, ya sudah. Ya itu berarti masyarakat kita sudah melek gitu loh. Yang harusnya dirayakan ya. Cuman ya saya nggak tahu respon sejauh ini efektif atau tidak. Ya monggo dijudge masing-masing. Tapi aku nanggapin dikit, tapi bukan yang NU-nya NU. Nah, saya mengklarifikasi sedikit. Gus Roshid. Itu diskursus aja. Tapi soal yang aturan yang robust sama compliance tadi ya Mbak. Kalau mau ada satu paper sebenarnya yang menarik 2010-2011 lah ya. Sandoval itu waktu itu sempat menarik juga Mbak. Waktu itu di KPK waktu itu lagi rame soal korupsi institusional sama korupsi struktural tuh. Nah, ada satu paper dari Sandoval soal P3 private partnership government waktu itu. Public private partnership. Nah, bagaimana kemudian itu bisa jadi dalam satu bentuk korupsi yang lebih struktural gitu. Di bedah tuh. Nah, kalau kita lihat ya, aku nggak bilang ini korupsi struktural ya. Tapi kalau kita lihat indikator-indikator yang dikasih Sandoval, misalnya kayak perubahan aturan melalui state capture, satu tuh di situ. Lalu kemudian impunitas PSN 2 gitu ya. Lalu kemudian sentralisasi aturan 3 gitu ya. Jadi dalam beberapa kriteria atau variabel atau indikator yang dikasih Sandoval sebenarnya PSN itu masuk banget tuh kalau misalnya mau dikaji dalam konteks korupsi struktural. Kita nggak akan pernah bisa menyalahkannya dalam konteks institusional gitu. Karena
nggak akan pernah kita temukan tuh akan ada korupsi di transisi energi, ada korupsi di nikel gitu. Tapi kalau kita berpaham bahwa sama kayak Sandoval mengatakan bahwa impunitas itu adalah satu hal yang salah gitu ya, maka ini sebenarnya masuk gitu. Sehingga kalau kita lihat di mana ada proyek-proyek PSN, aku mention dikit ya Mbak. Coba dilihat misalnya di wilayah bagaimana pengerahan militer misalnya di wilayah-wilayah PSN, pengerahan penegak hukum di wilayah PSN itu juga semakin tinggi sebenarnya kalau kita lihat. Gitu. Oke. Gitu. Wow. Oke. Gimana kan sih? Pusing. Mana sih masuk Nggak, kembali ke laptop dia sih. baca tentang public private partnership minggu depan. Oh, baca paper tuh nanti aku kirim. Jurus selamat. Belum dites berarti. Oke. Baik Kak, tadi ada sempat kita Mbak Ika sempat mention poin yang menarik banget soal menjembatani antara realita yang terjadi di lapangan dengan yang dibaca di sosial media, yang di berita dan lain-lain. Boleh cerita atau enggak tuh Mbak? Kira-kira gimana pengamatan Mbak Ika? Nah, jadi saya di sini barangkali dari aspek policy naratif ya. Jadi kenapa sih sebenarnya investasi nikel ini bisa terlihat relatif aman lah gitu ya. Maksudnya kok nggak ada banyak, ya banyak sih, tapi tetap berjalan seperti yang diinginkan oleh investor atau yang diinginkan oleh negara gitu. Nah, awalnya memang kalau boleh sedikit ke belakang, saya ini nggak meriset tentang nikel ataupun transisi energi, tapi waktu itu kita bikin pemantauan tentang election. Jadi Monas tuh kita bikin pemantauan hate speech di election, pilpres, dan waktu itu kita dikasih data sama CSIS untuk election 2019. Nah, salah satu yang kita pantau kan sebenarnya hate speech toward Chinese, karena di 2019 kan tinggi tuh, sisaan 2017 Ahok Anies. Nah, terus di 2024 ternyata itu toward Chinese workers sama Chinese investment. Betul. Beda banget sama 2019. Tapi saya ingat waktu itu 2019 saya sempat ngajar di kelas, kan hoax paling tinggi 2019 itu kan adalah pekerja Cina, pekerja asing. Betul. Tapi waktu itu kita nggak bisa membuktikan. Nah, di kelas saya waktu itu saya ingat 2019 ada pemimpin media, saya tanya, media kamu berapa lama kalau mau ngusut pekerja Cina ini? Dia bilang, wah lama Mbak, investigasinya 3 bulan dengan dana segini. Wah, jadi ini kita susah membuktikan ini hoax apa enggak gitu kan 2019. Tapi setelah itu kebukti ini bukan hoax. Banyak pekerja China gitu. Terus saya lihat di pemantauan kok tinggi ya ujaran kebencian ke pekerja Cina sama Chinese investment. Terus saya lihat itu di mana sih gitu kan? Di mana itu berada? Ternyata memang di nikel, salah satunya di tambang-tambang nikel. Nah, terus karena kita memantau sosial media, kita lihat, loh kok di Twitter nih kritis gitu kan, orang-orang Twitter nih sangat kritis gitu, mungkin Greenpeace dan teman-temannya di Twitter gitu ya, di Instagram juga lumayan ini. Tapi yang berbeda adalah ketika saya ngelihat ke TikTok gitu. Nah, di TikTok ini ternyata itu sangat positif waktu itu ya, 2024. Sekarang udah slightly different karena memang ada gerakan-gerakan buruh yang makin menguat karena banyak yang tutup juga. Betul. Nah, pas di situ loh, kok ini positif banget, kayak totally different conversation gitu loh. Jadi kayak pas saya lihat di situ membangun narasi bahwa betapa kerennya kerja di perusahaan nikel, perusahaan tambang gitu kan, dan saya topi bilang putih gitu waktu itu. Helm kuning. Jadi helm kuning terus, dan saya lihat mereka tuh membangun image cool bahwa misalnya 1 bulan kerja di tambang gitu kan, beli iPhone, 3 bulan kerja di tambang, nyicil motor gitu kan, 1 tahun kerja di tambang, cicil rumah, wah kita pindah juga. Canda ya. Nah, cuma saya emang segitunya kah gitu ya, jadi saya sangat kurius, terus kayak kok beda yang kita pantau. Tapi kalau di ini tuh misalnya bangga punya bangga bekerja di perusahaan asing, perusahaan Cina. Terus Cina cantik, Cina ganteng. Aduh, TikTok banget kan menjual appearance gitu kan. Karena siapa yang cantik, siapa yang ganteng, tahu ntar bisa engagementnya tinggi di TikTok gitu. Nah, pas saya cek, akhirnya saya lihat deh ada
Saya ke lapangan wawancara ke Morowali, ternyata nggak kayak gitu. Ternyata memang diskriminasi tinggi, upah itu sebenarnya boro-boro beli iPhone gitu kan, gitu. Nah terus upah ada salah satu informan yang saya wawancara, aduh Mbak gaji saya sama pegawai Alfamart tinggian pegawai Alfamart yang di sana gitu ya misalnya. Tapi ada juga sih yang memang tinggi juga gitu ya. Nah terus pas saya lihat ini seperti apa, oh rupanya dan saya lihat semua platform, jadi beda-beda platform tuh beda-beda narasi. Nanti mungkin lebih jelasnya ada di episode podcast yang lain gitu ya. Nah tapi saya lihat ternyata negara itu kan mengamankan ini kan banyak kritik, banyak macam-macam gitu ya. Itu diamankan dengan downstreaming, apa? Istilah hilirisasi gitu kan, hilirisasi. Jadi pokoknya negara ini membangun narasi hilirisasi untuk bangsa dan segala macam. Nah, di second layer-nya itu ternyata ada perusahaan-perusahaan, ya kan? Perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang tambang dan konsultan-konsultannya lah. Ini juga mereka mendorong narasi negara bahwa tambang nikel ini membuka lapangan kerja, ya kan? Terus misalnya ada kesetaraan gender, perempuan banyak yang bekerja di sini. Terus misalnya juga ternyata di sini ada pertumbuhan ekonomi di lokalnya gitu ya. Terus menyerap tenaga kerja lokal dan bahkan itu ada kayak misalnya live TikTok itu khusus kalau malam-malam informasi lowongan kerja. Nah, saya dari April tuh saya nonton TikTok sampai brain rot kayaknya saya. Nah, scrolling terus. Iya benar scroll, tapi itu memang macam-macam banget narasinya. Tapi itu memperlihatkan kayak bayangin loh, live lowongan kerja in this economy gitu ya. Itu banyak yang pantengin dan ada lowongan kerja di sini ada, dan kalau kita lihat percakapannya kayak semua orang tuh pengen kerja di situ gitu kan gitu. Nah, terakhir yang paling menarik itu adalah memang workers. Nah, jadi gini, kan kalau berbicara tentang propaganda ya, mulai dari industri rokok, industri climate pun juga kena gitu ya. Ada namanya sebenarnya pedagang-pedagang keraguan-raguan, merchant of doubts, ada bukunya tuh. Jadi orang inilah yang menyebarkan keraguan-raguan gitu kan. Bener gak sih nikel merusak lingkungan gitu kan? Hari gini kan kayak pesta babi, bener gak sih? Kita jadi ragu gitu kan. Ada statement ini, ada statement itu. Nah, rupanya tuh memang ada merchant of doubts itu, orang yang kerjanya menyebarkan keraguan-raguan. Kenapa keraguan itu perlu disebar? Agar tidak ada kebijakan yang diambil, kan? Agar tidak ada, kan kalau ragu ini bener apa enggak, tahu-tahu ada diskursus yang lain, ada diskursus yang lain gitu kan. Kita tadinya misalnya pesta babi aja karena lagi rame, kita udah wah gimana sih di Papua gini, lah tiba-tiba ada yang lain, kita jadi ragu ini bener apa enggak, siapa yang bener, sedangkan kita kita nggak bisa mengakses informasi, gimana kita mau menilai. Nah itu di industri rokok kayak gitu. Jadi dari rokok tuh misalnya rokok berbahaya apa enggak sih gitu kan, disebar keraguan-raguan, oh dia meninggal bukan karena merokok, emang karena udah sakit gitu kan. Nah climate juga kayak gitu. Nah pas di sini saya lihat ada juga kayak gitu, karena ketika lihat percakapan di Twitter dan di TikTok, loh kok ini kayak beda, ini investasi, ini sangat mendukung narasi pemerintah bahwa ini adalah investasi yang penting bagi Indonesia gitu kan. Nggak ada tuh perusahaan-perusahaan karena semuanya kayak gitu. Dan saya melihat, oh ternyata ini berevolusi gitu ya. Jadi yang tadinya aktor eksternal, ini ada juga aktor eksternalnya. Tentu perusahaan-perusahaan punya konsultan-konsultan, tapi mereka itu melakukan apa yang saya sebut dengan participatory propaganda. Jadi orang-orang ini diberikan materi-materi gitu. Mereka kan datang dari jauh mas, dari Sulawesi, dari Palu, dari mana, dengan satu harapan, gue harus sukses gitu kan. Nggak boleh orang di kampung nggak ada kerjaan, gue harus sukses gitu. Datang, suksesnya gimana? Oh, mereka dapat ekonomi di situ, tapi mereka juga tahu, oh dengan media sosial ternyata dia bisa menampilkan dirinya dengan bentuk yang lain, ya kan, influencer. Bahkan ada influencer yang saya pernah wawancara, saking bekannya tuh kalau dia kemana-mana ada yang minta foto. Tuh bayangin loh, influencer kecamatan gitu kan. Itu kalau Mas Iqbal kayaknya udah sering ya mereka minta foto ya. Mas Oksid juga udah, saya belum ada yang minta foto. Tapi bayangin itu ada orang yang tinggal di kabupaten, ketika dia kemana-mana itu ada yang ngenalin gitu. Itu kan ada
non-economic benefit untuk dia. Sehingga dia punya kepentingan untuk menunjukkan bahwa betapa kerennya dia kerja di situ gitu kan. Nah, kecelakaan-kecelakaan kerja itu nggak dinaikin. Selain memang tentu ada sanction dari perusahaan. Misalnya kalau ada yang memvideokan ini, waktu itu yang pernah tuh ada tungku kebalik, Iya betul. terus viral orang jatuh-jatuh Betul. gitu. Lah itu katanya saya wawancara udah pada nggak ada tuh orang-orangnya. Yang mau videoin. Udah pokoknya udah nggak kerja di situ lagi. Nah, jadi saya melihat kok pekerja-pekerja ini ikut berpartisipasi dalam propaganda yang besar itu tadi dengan cara meromantisasi labor mereka. Jadi ketika dia masuk ke rumah sakit atau kecelakaan kerja, ditulisnya gini, laki-laki adalah seorang petarung gitu kan, jangan berhenti hingga infus terpasang di lengan gitu kan. Nah jadi kayak itu bener-bener keren gitu loh, pas kita lihat di TikTok itu gitu ya. Kenapa di TikTok? Karena emang naiknya di situ. Saya nggak melihat itu di sana, mungkin Greenpeace belum main di itu. Nanti harus di situ Mas digarap ininya biar seimbang narasinya. Nah dari situlah saya melihat kok negara-negara lain enggak gitu ya. Selain mereka udah tertinggal dari China di secara industri gitu ya atau secara investasi, kok mereka nggak hadir di situ. Rupanya pas saya lihat, aduh narasinya masih strateginya itu belum berevolusi mengikuti platform yang sekarang gitu ya. Misalnya mereka exposing doji practices gitu ya, misalnya ini atau apa yang sebenarnya audiensnya tuh sangat targeted, dan kalau mereka nggak jago melakukan advokasi ya udah nggak kemana-mana advokasinya. Nah di sisi yang lain saya melihatnya ini sebenarnya bentuknya udah bentuk disinformasi, karena sebenarnya bukan kayak gitu kondisinya tuh sangat jauh berbeda. Tapi ketika kita cari ya ada kayak senang pulang kerja gitu kan, keren pakai baju lapangan atau foto di sana Pakai helm safety. Nah narasi-narasi kecelakaan kerja atau mogok kerja itu baru ada mungkin 6 bulan terakhir, setelah memang banyak yang tutup gitu kan, banyak yang tutup kena PHK baru ini. Jadi saya melihat nih mulai dari atas, mulai dari narasi negara sampai narasi perusahaan sampai narasi pekerja pun sebenarnya juga menyebarkan diskursus yang kayak ini sebenarnya kayak gimana sih kondisi nikel ini, pertambangan ini, kok Greenpeace ngomongnya gini gitu kan, rusak. Tapi kalau kita cek kok nggak kayak gitu. Jadi akhirnya apa? Ketika kita mau ikut mendukung, kita mau mempush, masyarakat mau mempush, kita tapi ada kayak gini. Ya udah akhirnya nggak kemana-mana lah, atau paling nggak isunya tuh nggak menjadi perhatian utama top of mind kita gitu sih yang aku amati. Iya, jadi strategi mereka adalah menyebarkan noise-nya di sosial media, jadi bingung gitu ya. Kalau Bu Ika sebenarnya melihat, bukan noise-nya sih, lebih kepada mereka membuat perspektif kita tentang pertambangan itu sangat kabur gitu kan. Jadi kayak enggak kok, orang-orang di sini buktinya senang hidupnya gitu ya. Mereka dapat gaji gede, bisa beli iPhone, bisa ini, dan mana tuh hate speech yang toward pekerja. Padahal banyak diskriminasi itu, banyak. Saya wawancara misalnya berantem lah, atau kalau nggak usah deh kayak gitu, kita juga banyak kok lihat nanti video-video misalnya pekerja China ditikam, ditusuk, itu udah ada di Maluku Utara, udah ada gitu ya. Kalau nggak salah di Sulawesi kemarin juga udah ada, dan itu kan tapi itu kan nggak viral gitu. Itu nggak gede. Kalau kita cari nikel itu nggak muncul di sana. Nah memang ada lagi di satu sisi ada soal kebijakan platform. saya penasaran, Bu Ika meriset atau meneliti itu ketahuan nggak, artinya sampai ke ini kayaknya yang menggerakkan ini gitu. Oh ya, itu kita wawancara juga. Jadi memang media sosial itu kan nggak bisa menggambarkan keseluruhan kan. Itu cuma menunjukkan fenomena-fenomenanya. Tapi strateginya itu kan tentu kita tetap harus wawancara kan. Karena itu cuma kayak indikatornya aja. Ya udah pas wawancara memang ada misalnya kebijakan memantau media sosial pekerja itu dipantau. Terus misalnya iya, bahkan dulu sempat nggak boleh bawa handphone misalnya ketika bekerja, tapi karena handphone kan kayak udah part of everyone's daily life, jadi malah memberontak boleh. Tapi
media sosial dipantau, ada kontrak yang misalnya di kontraknya tuh tertulis bahwa tidak boleh misalnya memposting hal-hal buruk tentang perusahaan. Terus itu nanti ketika proses induksi itu disosialisasikan, dan ada juga selain sanction tentu ada juga insentif-insentif. Nah, insentif-insentif itu yang aku temuin, ada perusahaan yang bilang bahwa kita menyediakan misalnya kayak karyawan-karyawan yang followersnya banyak gitu ya, itu kita kalau weekend kita ajak jalan-jalan ke kota, naik bus gitu. Terus itu yang tinggi ininya ya. Tapi artinya kan apa? Artinya mereka tetap diberikan insentif, baik itu non-economic insentif, agar mereka, kalau kita ngeritik-ngeritik, either kita dipecat atau kita nggak dapat lagi benefit yang lain gitu. Nah, ada juga yang paling umum sih, misalnya kalau ada hari-hari peringatan, lomba-lomba sosmed, itu sih sebenarnya bisa dilihat PR-ing aja gitu ya. Tapi yang merawat influencer itu sih yang menurut saya sangat strategik. Dan kalau ditanya influencer, saya wawancara banyak gitu ya, kamu kenapa nggak menyuarakan tentang kondisi yang sebenarnya? Tapi buat apa gitu? Nanti saya dipecat. Terus saya sempat bilang juga gini, kan nggak harus perusahaan, kamu kan bisa ke pemerintah daerah yang kamu sorot gitu kan, katanya. Iya, tapi nanti pemerintah daerah ngomong ke perusahaan gitu kan. Jadi ya akhirnya nggak ada benefit dia untuk nggak terlibat di situ gitu sih. Wow, berarti ada brandingan yang dibentuk bahwa pertama kerja itu easy money di sana, duitnya gampang, kemudian ada dapat fame-nya, di mana-mana terkenal. Ya, nggak semuanya terkenal sih, tapi sebenarnya dia mendapatkan non-economic benefit sih. Jadi bayangin lah, di tempat yang sangat jauh, kerjanya liburnya seminggu cuma 1 hari, kerjanya 12 jam, terus dia nggak jauh dari keluarga dan macam-macam. Sif-sifan. Iya, dan after work dia bisa ke sana, terus dia mendapatkan fans yang Fans kabupaten. Dan itu lintas provinsi, jangan salah. TikTok memungkinkan kan untuk itu, karena bubble-nya bisa dikecilkan. Jadi misalnya TikTok itu kan mendekatkan kita sama di mana kita berada gitu kan, algoritmanya. Jadi yang memungkinkan dia untuk terkenal di satu wilayah gitu, atau satu region. Makanya aku juga melihat, wow, ini kalau CSO atau Greenpeace itu kan organisasi gitu ya. Iya, Tantangan Greenpeace menurut saya adalah bagaimana non Greenpeace itu mendukung Greenpeace ya nggak? Betul. Kalau ini, karena kan berapa sih orang Greenpeace gitu ya, menurut saya gitu kan, harusnya banyak yang bilang. Nah, kalau ini dia udah partisipatori di level labor. Betul. Dan itu nggak harus itu cuma dikasih konten, kasih ini, jadi udah langsung naik. Karena dia juga ada kebutuhan. Menurut saya ini strategi yang sangat bagus ya, karena dia melihat, ini pekerja punya kebutuhan yang kayak harus eksis. Iya, betul. Gen Z. Kalau untuk anak muda biar nggak kejebak branding kayak gitu, ini gimana Pak? Kayak keluar dari misinformasi yang tadi Baiko sempat mention. Kalau menurut saya sih kita harus memperbanyak, kita jangan terjebak dalam echo chamber kita itu gitu. Saya pun juga akhirnya yang misalnya antek asing nih, saya kan algoritma saya banyak kan yang antek asing. Ya. Akhirnya saya kalau ada yang narasi mengkritik itu saya follow. Ntar kalau saya follow masuk juga kan. Betul. Jadi akhirnya saya tahu, gini. Jadi dapat dua-duanya. Jadi kita bisa tahu, yang di sini ngomongnya gini, yang sini ngomongnya gini, mana yang lebih. Tapi kalau kita cuma ke satu aja, ya udah kita nggak terekspos perspektif yang lain. Justru disitulah. Jadi tapi memang gini, algoritma TikTok itu, tahu Alice in Wonderland nggak? Iya. Yang bukunya tahu ya, kalau punya anak pasti baca bukunya bareng anak. Nah, Alice in Wonderland itu kan amaze us sampai tahu-tahu kita terperosok ke dalam lubang yang kita nggak tahu itu di mana. Saya pernah lagi scrolling, tiba-tiba tahu nggak saya nonton apa? Saya nonton gimana dramanya Justin Bieber sama mantannya dulu, siapa, Selena Gomez gitu kan? I'm like, apa ini? Saya bahkan nggak suka dengan Justin Bieber, nggak suka dengan, kenapa saya tiba-tiba dapet itu, karena udah saking ininya. Jadi akhirnya wah jangan deh. Jadi emang kita harus aktif juga sih, kayak nggak suka nggak ini. Jadi emang
kita harus aware sih dengan ini kita sendiri. FYP kita sendiri mungkin gitu ya Mbak. Iya, benar. Atau jangan scroll sosmed. Atau tadi itu jadi satu peluang juga yang disebut Mbak Ika, apa tadi Mbak? Merchandise of Doubt. Merchants of Merchant of Doubt. Jadi kan karena kita keraguan-raguan gitu ya, kita mencoba mencari kebenaran kan, mana yang benar nih gitu, sehingga ada upaya untuk cari jawaban yang mana paling sesuai atau memang mana yang paling benar. Mungkin anak muda termasuk kita ya, termasuk saya misalnya. Saya juga dong. Termasuk baiknya kayaknya harus ada upaya kritisnya tuh di situ gitu ya. Jadi kayak kita ngelihat yang kayak keraguan-raguan terhadap pesta babi itu jadi menarik sebenarnya. Tadinya kan filmnya biasa aja, terus dilarang terus naik, terus makin dilarang makin naik, terus tiba-tiba ada keraguan-raguan. Ada yang counter, ada yang counter gitu tiba-tiba gitu ya. Ya semoga beliau baik-baik saja ya di sana. Tapi itu jadi satu peluang menurutku sebenarnya untuk orang akhirnya lagi mencari tahu gitu, apa sih sebenarnya, dan bisa jadi itu semakin ngedekatin gitu. Jadi kayak kenapa sih kayak Kabaena gitu ya? Mungkin orang nggak tahu tuh Kabaena di mana gitu, atau pulau yang kemarin sempat viral yang selain Pulau Ga kan ada Batang Pele kan, Manyaifun gitu. Di mana sih kampung Manyaifun gitu? Orang kan ragu gitu ya. Padahal misalnya ternyata Batang Pele itu punya spot diving yang jauh lebih bagus daripada yang lebih terkenal misalnya. Jadi maksud saya kemungkinan besar keraguan-raguan itu malah bisa jadi malah menemukan satu jawaban baik gitu mungkin. Oke, tadi Mbak Ika mention soal aware akan kebiasaan kita dalam bersosmed. Tadi Mas juga menyebutkan soal menemukan rasa kritis. Mas Rosid mau ditambahkan terakhir untuk mengcounter narasi ini? Tidak. Saya lebih ke ini sih, sebenarnya kan saya itu market believer ya. Saya rasional banget nih. Enggak, market itu karena gini. Market believer tuh kanan mentok. Tidak ada. Market believer dalam konteks gini. Kita tidak bisa, market itu tidak pernah bisa direpresi dan tidak bisa dikoersi. Ketika kita melakukan koersi, market itu mengoreksi. Simple itu. Jadi ketika market melakukan koreksi berarti ada ketidakseimbangan di dalam market. Ini sebenarnya kalau lebih dalam ya tangan Tuhannya Adam, invisible hand-nya Adam Smith. Kalau saya jujur lama-lama jadi berpikir apakah ini benar-benar tangan Tuhan ya gitu loh. Jadi kalau ISG jatuh tuh ada koreksi itu Mas atas kebijakan pemerintah. Karena misalnya gini, ISG-nya jatuh, otomatis kan pasar kan bergerak. Oh, kok ada yang tidak berimbang di sini. Nah, ketidakseimbangan itu oke lah 1, 2, 3 tahun sampai 5 tahun bisa jadi dibiarkan. Pada titik tertentu pasar akan merasa bahwa oke, ini cukup ketidakseimbangan ini, dan dia force baru akan datang. Ini kan transisi energi itu kan pasar saja sebenarnya, contohnya misalnya. Transisi energi datang ketika pasar fossil fuel itu sudah melewati prime-nya di Eropa. Dan ketika datang, oke lah, kan berarti ide pasar yang di sana, koreksi pasar di sana nyampe ke Indonesia yang kondisinya berbeda. Nah, kan jadi tantangan kita, pasar kita jadi bereaksi kan. Apakah kita mau ikut transisi energi yang barat atau kita transisi energi versi kita sendiri? Karena pada akhirnya kayak Doubt itu kan, Merchant of Doubt. Kalau kita pakai prinsip pasar, ya kita juga bisa menggunakan skema Merchant of Doubt seperti yang tadi Mas Iqbal sampaikan. Ya saya dengan memakai prinsip yang sama untuk mengcounter. Karena ya ini salah satunya juga yang terjadi. Sorry, saya sedikit geopolitik kembali ke geopolitik. Misalnya soal industri nikel ini. Ini kan inevitability ketika pasar barat itu meninggalkan pasar energi Asia. Contohnya misalnya ketika Asia membutuhkan energi yang bagus, akses dia di stop. China itu banyak oil dari Iran. Betul. Ketika China perlu banyak oil, Iran kena sanksi. Ini kan membuat pasar di Asia yang lagi booming itu juga akhirnya hilang appetite-nya untuk mendengarkan Barat gitu loh. Yang terakhir, misalnya ketika transisi energi itu nyampe ke Indonesia, malah si Amerika, Trump masuk drill baby drill. Nah,
inkonsistensi ini akhirnya yang ini saya pikir hubungannya ujungnya adalah kenapa Indonesia akhirnya nyaman dengan Tiongkok. Karena Tiongkok yang akhirnya memberikan kepastian dalam ketidakpastian. Yang jadi tantangan juga akhirnya harus investasi ke industri nikel dengan segala kompleksitas dan masalahnya akan terus muncul nih Mas Iqbal. Artinya ya saya pikir dari saya sih transisi energi adalah inevitability. Ini keniscayaan. Kita juga ingin kan punya energi yang bersih, nggak pingin tuh yang namanya kabut seperti item-item semacamnya. Tapi ya pada akhirnya kita harus pastikan bahwa transisi energi ini punya warna yang khusus Indonesia, bisa menciptakan ekonomi yang memang berkualitas, yang fair justice ya kan. Terus juga kita juga tidak kehilangan potensi ekonomi. Karena kalau juga kita tidak manfaatkan ekonomi ini, ya kehilangan competitiveness atau keunggulan kita. Tapi juga ingat apa yang disampaikan Mas Iqbal sama Bu Ika, ya inilah bagian dari kompleksitas. Kita tidak ingin hanya ngejar pertumbuhan, ngejar ekonomi, tapi kita mengorbankan berbagai hal di sekitarnya. Saya melihat pembincangan kita yang seru banget nih, Mbak Ika, Mas Iqbal, Mas Rosyid. Saya ingat satu prinsip podcast, obrolan yang baik adalah obrolan yang nggak bisa selesai. Sayangnya kayaknya ada lagi nanti kita sampai 6 jam kayaknya ini podcast karena nggak bisa selesai. Kita udah bahas ujung ke ujung bahwa di balik narasi tentang masa depan hijau ada juga realitas sosial dan ekologis yang perlu dilihat secara jujur dan realistis. Terima kasih banyak Mbak Ika, Mas Iqbal dan Mas Rosyid untuk diskusi hari ini. Terima kasih Mas Kenzi. Terima kasih sudah menyimak episode Mata Demokrasi pada hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu episode-episode selanjutnya. Stay tune di Mata Demokrasi. Yeay.